Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang terhormat dosen pengampu penulisan bimbingan skripsi yaitu Bapak Khaironi SSI MSI dan yang saya cintai teman-teman yang saya banggakan. Nah, tak lupa juga kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Habibina wa Saufiina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Windy Indah Oktavia dengan NIM 2012439 mata kuliah penulisan bimbingan skripsi untuk UAS presentasi hasil proposal skripsi saya. Nah, hasil proposal skripsi saya yang berjudul Peranan Guru dalam Manajemen Kelas 3 di SDN Penancaman 5. Nah, baik, langsung saja. Di sini ada bab 1. Nah, bab 1 yaitu adalah latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan yang ketiga rumusan masalah, yang keempat batasan masalah, yang kelima tujuan penelitian, yang keenam manfaat penelitian, dan yang ketujuh sistematika penelitian. Nah, baik, di sini ada latar belakang masalah. Latar belakang, menurut Copeland et al. Yang dikutip dalam jurnal ilmiah tentang karakteristik siswa kelas rendah, siswa yang memiliki keterampilan bermain seperti berlari, menangkap, melempar, dan menjaga keseimbangan saat bermain dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, pada tahap ini, siswa dapat meluncur, melompat, menangkap, dan mengkoordinasikan gerakan tangan dan mata mereka untuk kegiatan seperti memotong. Nah, jadi berdasarkan temuan penelitian saya yang ada melihat beberapa siswa di SDN Penancaman 5 kelas 3, terdapat siswa yang tidak memperhatikan gurunya sedang menjelaskan. Nah, ada juga yang membuat onar di dalam kelas sehingga kelas tidak begitu kondusif. Nah, ada pun siswa yang begitu asik dengan temannya. Nah, sehingga teman yang sedang fokus terganggu oleh teman yang sedang asik mengobrol. Nah, oleh sebab itu, diperlukan penelitian ini lebih mendalam untuk mengetahui peranan guru dalam mengelola kelas pada kelas 3 SDN Penancaman 5 tersebut dengan jelas. Adapun identifikasi masalah, yang pertama, siswa membuat onar ketika berada di dalam kelas. Yang kedua, terdapat siswa yang bercanda ketika guru menerangkan materi. Dan yang ketiga, hanya beberapa siswa yang mendengarkan dan memperhatikan ketika guru sedang menjelaskan materi. Dan yang keempat, ketidakkondusifan pada kelas ketika pembelajaran berlangsung. Nah, adapun rumusan masalah. Rumusan masalah yaitu apa saja peranan guru dalam manajemen pengelola kelas mata pelajaran Bahasa Indonesia, dan bagaimana peranan guru dalam manajemen pengelola kelas mata pelajaran Penjas. Adapun batasan masalah. Yang pertama, peranan guru dalam manajemen pengelola kelas mata pelajaran Bahasa Indonesia, peranan guru dalam manajemen pengelola kelas mata pelajaran Penjas. Adapun tujuan penelitian. Nah, yang pertama itu untuk mengetahui peranan guru dalam manajemen pengelola kelas mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dan yang kedua, mengetahui peranan guru dalam manajemen pengelola kelas mata pelajaran Penjas. Nah, adapun manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang peranan guru dalam manajemen pengelola kelas. Dan yang kedua, manfaat praktis. Nah, manfaat praktis bagi guru yaitu peneliti mengharapkan dapat memberikan masukan sebagai referensi dalam manajemen pengelola kelas. Dan yang kedua, bagi sekolah. Nah, untuk bagi sekolah, peneliti diharapkan dapat memberikan dorongan dan manfaat dalam manajemen kelas sehingga dapat meningkatkan citra sekolah di masyarakat. Yang ketiga yaitu bagi penulis. Nah, di sini bagi penulis ini peneliti dapat menambah wawasan dan pengalaman dalam melakukan peneliti peranan guru untuk manajemen kelas dan untuk mendapatkan gelar sarjana. Nah, adapun sistematika penelitian. Sistematika penelitian ada 3. Yang pertama, bab 1 pendahuluan itu terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.
Nah, adapun bab 2, kajian teori yang berkaitan dengan peranan guru dalam manajemen kelas atau pengelola kelas. Landasan teori, kajian penelitian relevan atau terdahulu, kerangka pemikiran. Dan yang ketiga, bab 3, metodologi penelitian, terdiri dari waktu dan tempat peneliti, metodologi penelitian, latar penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan informan data, teknik analisis data. Nah, adapun bab 4 itu ada hasil dan pembahasan, terdiri dari apa saja syarat peranan guru dalam manajemen pengelola kelas mata pelajaran Bahasa Indonesia dan bagaimana peranan guru dalam manajemen pengelola kelas pada mata pelajaran Penjaskes pada SDM Perancangan 5. Nah, bab 2 terdiri dari kajian teori. Landasan teori. Nah, di sini ada pengertian guru kelas. Nah, menurut Daryanto dan Pastrial mengungkapkan bahwa di beberapa kelas seperti TK, RA, TKLB, dan SD, MI, SDLB, serta satuan pendidikan formal yang sederajat, guru kelas adalah guru yang memiliki tugas dan kewajiban di samping kewenangan penuh dalam proses pembelajaran untuk semua topik pembelajaran, kecuali guru besar kesehatan, pendidikan agama, Sardiman berpendapat bahwa guru adalah salah satu unsur manusia yang terlibat dalam proses belajar mengajar yang berkontribusi dalam penciptaan sumber daya manusia pembangunan masa depan. Nah, adapun pengertian guru mata pelajaran. Nah, di sini menurut Prayitno, guru mata pelajaran yaitu guru yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengajaran dan pelatihan serta berbagai informasi mengenai siswa. Nah, biasanya guru mata pelajaran itu terdiri dari guru agama, guru penjas, guru SBK. Nah, adapun pengertian peranan guru. Nah, peranan guru dalam pendidikan sangat menentukan baik atau tidaknya seorang siswa menerima pendidikan yang baik tergantung pada kemampuan guru dalam menanamkan ilmu dan pelajaran hidup yang akan membantu mereka mencapai cita-citanya. Nah, jadi dalam pembelajaran itu, guru itu sangat berperan untuk pembelajaran berlangsung atau untuk kepada siswanya. Pengertian manajemen kelas. Nah, jadi menurut Pidarta yang dikutip oleh Saiful Bahri, manajemen kelas adalah suatu proses di mana guru bertugas menciptakan, memperbaiki, dan memelihara sistem atau organisasi kelas agar siswa dapat memanfaatkan bakatnya dan tenaganya dalam beberapa hal. Nah, tugas individu yang mereka yaitu hal yang akan dilakukan dengan memilih menggunakan alat yang sesuai untuk masalah kelas. Nah, jadi manajemen kelas ini saya mengambil pada pengelola kelas. Nah, bagaimana guru mengajar siswa agar kelas kondusif dan tidak ada yang siswa membuat onar dalam kelas tersebut. Bagaimana guru bisa menciptakan kelas itu kondusif atau menciptakan kelas itu nyaman. Seperti itu untuk manajemen kelas. Adapun kajian penelitian relevan. Nah, yang pertama, kajian berjudul Peran Guru dalam Penerapan Manajemen Kelas di Gugus Gumong, Samulanga, Kecamatan Syiah, Kaula, Kota Banda Aceh, dilakukan oleh Mursalin, Sulaiman, dan Nur Nasyitah pada tahun 2017. Nah, jadi dalam peneliti yang bernama Mursalin dan kawan-kawannya itu, dia meneliti tentang peran guru dalam penerapan manajemen kelas di Gugus Gumong, Samulanga, Kecamatan Syiah. Nah, yang kedua itu ada kajian peneliti relevan, yaitu judulnya Analisis Kemampuan Guru dalam Pengelola Kelas pada Mata Pelajaran Penjasorkes atau Penjaskes. Penjaskes merupakan judul kajian penelitian Nafi Liberty tahun 2020. Nah, jadi pada peneliti Nafi Liberty itu, dia berjudul tentang analisis kemampuan guru dalam pengelolaan kelas pada mata pelajaran Penjasorkes atau Penjaskes. Nah, yang ketiga yaitu yang berjudul tentang analisis keterampilan guru dalam mengelola
nilai rendah dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SDN 08 KP. Nah, dilakukan pada tahun 2002 oleh Lindri Martinopa, Nur Azmi, Diren Agassi, dan Yulia Maulani. Nah, jadi pada peneliti Lindri Martinopa dan kawan-kawannya, dia meneliti tentang analisis keterampilan guru dalam mengelola nilai rendah dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SDN 08 KP. Pun kerangka pemikiran di sini yaitu guru kelas, guru mata pelajaran, manajemen kelas atau pengelola kelas, bahasa Indonesia dan Penjas. Nah, di sini peneliti itu mengapa kerangka pemikiran seperti ini? Karena dalam peneliti peranan guru dalam manajemen kelas 3 di SDN Penancangan 5 terdapat kendala di mana terfokus pada pengelola kelas pada mata pelajaran bahasa Indonesia yaitu guru kelas, sedangkan Penjas yaitu guru mata pelajaran. Nah, disebut juga bagaimana perbedaan dalam mengelola kelas antara guru mata pelajaran dan guru kelas. Nah, hubungan antara peranan guru dalam mengelola kelas manajemen. Bagaimana hubungan antara pengelola kelas, peranan guru dalam guru kelas dan guru mata pelajaran. Nah, adapun di sini bab 3 metodologi penelitian. Nah, di sini ada tempat dan waktu penelitian. Dalam penelitian, ini penulis menentukan tempat penelitian yang dilaksanakan pada sekolah SDN Penancangan 5 yang berlokasi di Jalan Kampung Lebak Gempol, Penancangan, Kecamatan Cipojok Jaya, Kota Serang. Nah, waktu penelitiannya itu Senin 13 Februari 2023. Adapun metode penelitian. Nah, metode penelitian ini yaitu metode pendekatan penelitian yaitu penelitian kualitatif. Nah, di sini kualitatif adalah menurut Sugiono mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif deskriptif adalah strategi penelitian yang didasarkan pada aliran pemikiran postpositif dan sering digunakan untuk menganalisis latar belakang objek yang alami, di mana peneliti berfungsi sebagai alat citau. Yang kedua yaitu latar penelitian. Nah, di sini permasalahan tentang manajemen pengelola kelas. Nah, bagaimana manajemen pengelola kelas yaitu guru untuk menjadi guru yang bisa mengatur kelas, yaitu seperti siswa yang kondusif dalam dalam pelajaran atau seperti guru yang sedang menjelaskan, siswa benar-benar mendengarkan atau melihat guru yang sedang menjelaskan. Nah, adapun jenisnya yang pertama yaitu jenis data kualitatif peranan guru dalam manajemen kelas 3. Yang kedua yaitu peranan guru kelas dan guru mata pelajaran. Nah, adapun sumber data yang pertama itu data primer, data secara langsung dari informasi, yaitu biasanya informasi itu diambil dari interview atau interview dan observasi. Nah, yang kedua yaitu data sekunder, data bersifat memanjang dalam penelitian. Biasanya peneliti data sekunder ini menggunakan seperti jurnal atau buku-buku lainnya. Dan yang kelima yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama teknik wawancara, teknik observasi, dan teknik dokumentasi. Nah, untuk teknik wawancara itu teknik wawancara kepada guru kelas dan guru mata pelajaran serta kepala sekolah. Dan teknik observasi yaitu melihat bagaimana melihat bagaimana kondisi kelas di SDN Penancangan 5 kelas 3. Nah, biasanya di teknik dokumentasi ini sebagai peneliti biasanya memfoto kayak keadaan atau kondisi di dalam kelas atau RPP-nya. Dan setelah teknik pengumpulan data ada informan data. Nah, dalam informan data ini biasanya untuk mempertajam penelitian.
Peneliti kualitatif menetapkan fokus atau informan penelitian. Nah, ada juga Huberman menyatakan bahwa informan penelitian adalah orang yang berada pada lingkungan penelitian, artinya orang yang dapat memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Biasanya informan data itu ada di kepala sekolah. Yang ketiga yaitu teknik analisis data. Ada reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data yaitu mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Yang kedua yaitu penyajian data, yaitu penelitian kualitatif. Penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pitch chart, piktogram, dan sejenisnya. Dan yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan. Nah, di sini menurut Miles dan Haberman adalah penarikan kesimpulan verifikasi. Nah, kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Baik, itu saja presentasi dari saya tentang peranan guru dalam manajemen kelas di kelas 3 SDN Rancangan 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.